melaporkan adanya dugaan tindakan malpraktek yang terjadi di sebuah klinik bereputasi internasional di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih kawan-kawan wartawan bahwa kami telah melaporkan adanya dugaan tindakan malpraktek yang terjadi di sebuah klinik bereputasi internasional di Jakarta Selatan. Malprakteknya adalah bahwa diduga direktur klinik ini telah melakukan penandatanganan dokumen yang semestinya tidak dilakukan oleh beliau. Kenapa? Dokumen ini adalah dokumen yang semestinya ditandatangani oleh dokter spesialis radiologi. Tetapi beliau melakukan tanda tangan di atas dokumen itu. Nah, apa malprakteknya? Satu, bahwa yang bersangkutan ini tidak memiliki izin praktek sebagai radiologi. Sementara yang bersangkutan ini menandatangani dokumen radiologi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter lain. Nah, seperti itu. Jadi, diduga si pelaku ini, ya tentu saja karena tidak memiliki izin praktek, tentu saja dia telah melanggar aturan dari Undang-Undang Kesehatan. Baik, selanjutnya saya mau sampaikan oknum tadi adalah seorang dokter umum berinisial SN. Oknum tadi hanya memiliki surat izin praktek sebagai dokter umum, tapi patut diduga oknum dokter SN tadi pada tanggal 15 September dan tanggal-tanggal berikutnya itu melakukan tindakan medis di bidang radiologi mengeluarkan ekspertis USG garis miring X-ray report, di mana ini bukan kompetensi beliau sebagai dokter spesialis radiologi yang memiliki surat izin praktek SIP sebagai dokter spesialis radiologi. Beliau melanggar standar kompetensi, standar operasional prosedur, standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Kami melaporkan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, ada 2 laporan di sini, Unit 2 Subdit 4, Dirkrimsus Polda Metro Jaya atas sangkaan pasal 441, junto pasal 442, junto pasal 442, junto pasal 448 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan, dan pasal 8 ayat 1, junto pasal 62 ayat 11 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 272 junto pasal 392 junto pasal 395 junto pasal 607 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya juga dalam laporan tersebut kami juga melaporkan terduga pelaku, Direktur Eksekutif, Direktur HRD, Manajer HRD yang Direktur Eksekutif yang berinisial IG, Direktur HRD yang berinisial HPB, dan Direktur dan Manajer HRD yang berinisial BAI ke berdasarkan laporan yang sama atas dugaan mempekerjakan tenaga medis yang tidak mempunyai surat izin praktek. Jadi kalimat dari oknum Direktur Eksekutif ini menyampaikan di rapat dalam rapatnya menyampaikan di jajaran manajerial menyampaikan bahwa tidak penting SIP, radiologi hanya bagi-bagi duit. Padahal payung hukum terhadap standar kesehatan adalah Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Betapa pentingnya surat izin praktek, karena surat izin praktek ini menyangkut standar mutu terbaik yang diwajibkan oleh negara agar pelayanan medis menjadi terbaik buat semua masyarakat. Di sisi lain, klien kami, Ibu Danglina Rawina, dilaporkan
ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh para terduga pelaku atas dugaan tuduhan melakukan pencurian rekam medis. Rekam medis padahal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan pasal 4 ayat D dan H, pasal 302, pasal 301, pasal 177 Undang-Undang 17 tahun 2003 bahwa tenaga kesehatan melaporkan adanya dugaan tindak pidana kesehatan wajib dilindungi negara dan dikesampingkan dari kerahasiaan rekam medis bila mana melaporkan ke kepolisian atau institusi lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pasal 4 huruf D dan H. Jadi kami meminta, kami yakin bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya akan menegakkan hukum, menciptakan keadilan, menciptakan rasa aman kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana dan memberikan sanksi dan hukuman dan menciptakan keadilan dengan menetapkan terduga pelaku, 4 terduga pelaku menjadi tersangka hingga diajukan ke kejaksaan dan dibawa ke persidangan. Kami yakin dan percaya bahwa kepolisian tetap tegak lurus pada hukum dan keadilan, menggunakan payung hukum Undang-Undang Kesehatan sebagai pedoman. Ya. Dan kami juga yakin bahwa berdasarkan bukti-bukti digital rekaman dan digital yang lain, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang ITE, bukti yang kami ajukan adalah bukti yang sah dan sempurna di mata hukum. Kami yakin percaya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan akan menciptakan rasa aman dan keadilan buat pengguna jasa kesehatan di klinik kesehatan tersebut. Bang, baik. Kan Abang sudah melaporkan ini ya. Ya. Sudah berjalan berapa lama Bang? Sampai akhirnya Abang merasa bahwa ini stuck juga. Iya. Kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana ini, laporan polisi itu sejak bulan Januari. Kami menunggu dan bertanya sudah sekian lama. Namun kami menilai bahwa perkembangan dari penyelidikan kasus ini berjalan di tempat dan cukup lama. Kami yakin pimpinan tidak tahu perkembangan ini cukup lama. Apakah karena ada sesuatu hal, kami tidak tahu. Tapi kami berusaha bertanya, berkomunikasi setiap minggu ke dalam para penyidik, pihak yang terkait untuk bertanya perkembangan kasus ini. Namun kami menilai kasus ini sedikit lambat dan jalan di tempat. Ya. Boleh sedikit flashback Bang, ini siapa sih Bang pelapor? Terus apa kerugian yang terjadi oleh pelapor Bang dari awal? Siapa Bang? Baik. Pelapor ini melaporkan ada dugaan tindak pidana ini karena ingin menciptakan pelayanan mutu kesehatan yang terbaik. Ada beban moral buat pelapor sebagai tenaga kesehatan yang mengalami setiap hari kejadian-kejadian dugaan penyimpangan di klinik kesehatan reputasi internasional tadi. Beliau merasa tekanan psikis dan tekanan mental bekerja patut diduga terdapat banyak penyimpangan. Jadi beliau berusaha agar segala hal yang diduga menyimpang di klinik kesehatan reputasi internasional tadi dapat dibersihkan atau dapat dijadikan efek jerah agar semua pasien yang datang atau siapapun pasien di kemudian hari di masyarakat yang berobat itu tidak mengalami adanya dugaan-dugaan malpraktek yang dia tahu atau tidak tahu dengan sengaja atau tidak sengaja dia mengetahui ada dugaan tindak pidana. Jadi beliau berusaha menegakkan tertib undang-undang kesehatan. Demikian itu tujuan beliau agar tertib penegakan hukum kesehatan di Indonesia. Jadi ini sebagai wujud menciptakan mutu terbaik pelayanan kesehatan. Dan kami juga berharap Kementerian Kesehatan melakukan audit komprehensif terhadap semua izin-izin di klinik kesehatan reputasi internasional tadi, agar tidak ada dugaan korban kepada masyarakat atau pasien. Demikian menurut kami. Berarti apa Bang tanggung jawaban yang diinginkan dari pelapor apa Bang? Kami bertujuan dari klien kami adalah untuk menciptakan efek jerah dan
ini juga agar menciptakan standar yang terbaik bagi semua tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi prakteknya pelayanan kesehatan. Karena kalau nggak tenaga medis yang melaporkan, kalau nggak internal yang melaporkan, kalau nggak tenaga kesehatan yang melaporkan, mungkin kasus ini tidak ada yang tahu dugaan praktek penyimpangannya. Jadi kalau tidak tergerak hati kita untuk melaporkan ada dugaan tindak pidana, maka ini tidak akan ada yang tahu penyimpangan ini. Yang kasihan adalah diduga adalah pasien atau masyarakat yang berobat ke klinik kesehatan reputasi internasional tadi yang terletak di Pangeran Antasari, Cipete, Jakarta Selatan. Langkah selanjutnya Bang, kalau memang ini cukup terlalu lama, apakah ada langkah Bang mungkin ke Propam atau Baik, itu? kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum yang dibenarkan undang-undang. Iya. Baik itu mungkin ke Kementerian Kesehatan, baik itu juga mungkin Ke DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin juga kami akan melaporkan dugaan tadi, termasuk ke bidang profesi dan pengamanan. Propam. Namun kami yakin dan percaya Bapak Kapolda, Bapak Kapolda Metro Jaya akan menegakkan hukum setegak-tegaknya, seluruhnya, menciptakan keadilan dan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pasien di bidang kesehatan. Baik. Demikian, terima kasih. Makasih teman-teman. Boleh foto